Got it. Jadi kalau ini rumah, ini saya masuk ke listrik dulu ya. Listrik kemarin belum selesai bahas tentang listriknya. Itu listrik itu kan ada ini, ada simbol-simbol gini. Kalian kan sudah diajari ya. Jadi kalau yang ini saklar tunggal, ini saklar ganda, ini stop kontak. Jadi kalau ini kamar, itu pintu masuk itu, di samping pintu masuk itu biasanya ada saklar dan stop kontak. Jadi ketika orang masuk, itu dia bisa nyalakan lampu. Jadi ada saklar dan stop kontak. Ini sudah diajarin di Tekbang 1 kan ya? Halo? Sudah diajarin belum ini Zikria? Lupa, Pak. Lupa. Jadi di sini ada, kalau saya perbesar ini, sehingga di dindingnya itu kelihatan gini. Ini pintu ya. Di sini kelihatan logo stop kontak sama saklar. Standar kamar seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada kamar tidur, biasanya adalah ini tempat tidur ya. Biasanya di sini ada stop kontak lagi. Kalau ada meja belajar, di sini ada stop kontak. Nah, ini yang kalian tentukan. Jadi penggambarannya kita ke arah gambar kerja. Yang berjudul rencana titik lampu. Kita agak lambat ya, Zikria ya. Saya yang minta maaf karena terlalu lambat. Harus ada beberapa kali pertemuan lagi. UTS itu kapan? Minggu depan? Belum ya? Tanggal 24 ya? Iya, Pak. Iya. Jadi ada rencana lampu. Nah, itu nanti penggambarannya seperti ini. Jadi ini ada meteran. Ini apa? Meteran listrik. Terus ada MCB. Terus dari sini ini kan listriknya masuk. Terus ini nanti ada dari saklar ini ke titik lampu. Jadi kalau ada ini ke titik lampu. Jadi kayak misalnya di sini ada saklar ini ada lampu, jadi kelihatan nanti lampunya begini. Dan rencana lampunya di sini itu diketik. Jadi yang terpenting adalah keterangan ini. Itu ada logo ini itu ini apa, terus ini apa. Terus kalau misalnya ini ada kotak begini berarti lampu down light. Jadi digambar di sini misalnya gini kan ya. Nah, terus ini ada lampu begini. Ini terlalu besar saya gambarnya nih ya. Bentar. Jadi ini, terus ada tadi yang bulat kotak, terus ada yang bulat kecil-kecil, itu dikasih keterangan, misalnya lampu hias. Terus ini lampu lengkap ya nulisnya ya. Down light 9 watt kuning. Nah, itu ditulis lengkap kayak gitu. Jadi ini nanti misalnya di sini, di sini, di sini, di sini. Terus kalau ada lagi lampu yang beda, misalnya gini, hanya bulatan begini, itu misalnya khusus di kamar mandi, jadi down light
5 watt putih. Ya, ini juga ditulis seperti itu. Ini dicatat atau enggak ini? Selebihnya nanti coba kalian googling aja ya. Rencana lantai, rencana ini kayak apa? Kalau saya lihatkan gambarnya, sebentar. Saya keluar dulu berarti. Ada di mana ya rencana titik lampu? Kita keluar sebentar ya. Saya coba masuk ke rencana titik lampu. WA, tangga foto proyek belele nggak ada. Ada II, SK apa? Persiapan asesmen. SCUIN. Gamker. Nggak ada. Jadi kalau kita googling itu rencana titik lampu kurang lebih seperti ini. Jadi harus ada keterangannya. Intinya ada di keterangan yang ini. Nah, terus itu posisinya di mana? Yang merah-merah ini adalah garis kabelnya. Ya, ini ada titik lampu lantai 2, ada titik lampu lantai 1. Produknya ini itu kalian membuatnya dalam gambar kayak gini ya, gambar 2 dimensi, bukan dalam SketchUp. Kalau SketchUp kemarin itu saya ngajarinnya biar bisa paham. Oh, ternyata membuat posisi. Kalau di gambar 2 dimensi itu tidak kebayang. Kalau 3 lampu ini yang kalian buat 2 dimensinya. Tapi kalau kalian membuat 3 dimensinya juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah tergambar 2 dimensinya biar bisa membuat rencana titik lampu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas?
Jelas, Pak. Oh, oke. Sudah pada biasa buat kan ya? Belum pernah, Jadi, Pak. belum pernah. Latek Bang 1 nggak diajarin bikin gambar kerja? Iya, Nurul. Mboten Pak Duri. Oh, enggak ya. Oh. Eh, ya sudah, berarti ini kalian buat dulu. Sekarang yang asistensi cuma satu yang rajin. Itu sebentar, saya lupa. Jadi hanya anak satu ini yang WA saya progresnya. Yang lain enggak pernah asistensi lagi. Gimana itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu, Vika Julia? Loh, Pak, saya yang asistensi selalu. Oh, sebentar. Kita cari tahu siapa yang selalu asistensi. Tapi kalau saya sebut namanya nggak bagus ya. Nggak, wis. Pokoknya ada satu yang asistensi terus, yang lain nggak pernah asistensi. Kenapa? Nggak tahu. Gofur ada kuliah, ada kelas di ini, Be. Saya mau bilang Sabtu subuh itu kita ngaji. Apa nggak apa-apa ya, Sabtu untuk mengasistensi semua gambar teman-temanmu. Harus ada satu hari untuk mengasistensi semuanya. Ini Wijining sama Rehan Juan Almas ini kemana? Hanya wajahnya atau orangnya nggak ada. Rehan Juan Almas, kamu kemana? Satu kali lagi tak panggil ya, Rehan Juan Almas. Wah, itunya ada di sini. Hak mengkiknya ada di Zikria. Zikria tolong di-kick Rehan Juan Almas. Iya, Pak. Terus tolong yang online ini ya, karena kalau kalian tidak fokus, kalau kalian fokus aja belum tentu paham, apalagi nggak fokus masalah kayak gini. Ini jelas berarti ya. Berarti nanti saya minta kalian menggambar 3 dimensinya ini yang ini. Karena materinya cukup padat, saya harus menjelaskannya lebih banyak. Terus berikutnya saya ngasih lagi pengantar tentang ini. Tadi listrik sudah, air bersih sudah, pengkondisian udara ya, AC. Saya balik ke sini. Sama ini Muhammad Rafi Rizal, dari tadi saya nggak ngelihat, mesti tertutup terus. Mohon maaf, Pak. Oh, ada 2 ya? Oke. Kebacanya yang terbuka, yang tertutup aja. Sekarang kita belajar tentang pengkondisian AC. AC itu yang paling berat itu adalah kan seperti ini. Saya stop dulu yang ini. Stop share yang ini. Kita coba lihat seperti apa AC itu. AC. Ya, jadi AC itu selalu terbagi atas 2. Yang ini namanya kalau ini apa namanya ini? Exhaust ya. Kalau yang ini namanya, saya kok lupa. Ada yang bisa bantu saya, ini namanya apa, ini namanya apa. Jadi selalu terbagi 2, ini 1, 2. Dan ini yang disebut dengan AC split atau AC window. Atau AC window. Jadi ini AC split, ini AC window. AC ini lebih sering digunakan karena dia praktis. Jadi kalau ada rusak hanya mengganti unit aja. Kalau AC sentral itu biayanya terlalu besar dan kalau ada yang rusak itu harus mengganti banyak. Untuk rumah tinggal kita pakai ini. Bahkan sekarang hotel-hotel pun pakai kayak gini. Mereka lebih tidak mau pakai AC sentral karena biayanya terlalu besar.
Jadi AC yang dipakai di rumah tinggal itu AC seperti ini. Ini exhaust-nya, ini gini aja deh. Ini outdoor-nya. Ini indoor. Nah, permasalahan ketika memasang AC itu adalah ada di meletakkan indoor dan outdoor. Saya coret-coret di mana? Ini sudah kebayang kalian ya? Saya mau keluar kembali ke coret-coretan tadi. Kebayang ya? Oke. Yang mantu Vika Julia, bentar. Mana Zikria? Saya stop share yang sini. Kalian kalau nggak paham, tanyain aja. Ketimbang nggak nanya, terus nanti malah bingung. Itu eman-eman. Jadi kalau ini sebuah rumah tinggal, ini tadi saya pakai contoh rumah sederhana aja ya. Ini, nah ini. Di setiap kamar ini misalnya harus dipasang AC, itu harus ada yang terpasang di luar dan harus ada yang terpasang di dalam. Jadi misalnya di kamar ini pintu, sehingga outdoor exhaust-nya itu dipasang di sini, indoor-nya itu dipasang di sini. Jarak yang paling bagus itu adalah, ini dari tukang AC ya, maksimal 3 meter. Kalau lebih dari 3 meter, itu pipanya, jadi dinginnya katanya tidak sedingin dibandingkan kalau di maksimal 3 meter ini. Itu maksudnya gini, ini exhaust, itu kan ada pipa terkonek ini. Kalian sudah pernah lihat AC gini enggak sih? Raffi sudah pernah lihat AC gini? Saya lagi pakai AC Pak sekarang. Sudah pernah Pak, tapi belum lihat pipanya. Oh. Nah, ini jadi yang dimaksud 3 meter itu adalah jarak pipanya ini. 3 meter. Ini yang dimaksud seperti itu. Itu kayak di belakangnya Zikria itu ada AC. Kamu noleh ke belakang coba Zikria. Bukan Ya. Pak. Ya, saya paham. Jadi di belakangnya Zikria itu AC window, tapi perletakannya salah. Kenapa perletakannya salah? Karena AC itu ini kita masuk ke dai-dai sedikit ya. Kalau ini tempat tidur, AC itu tidak boleh mengenai area ini. Ini adalah area haram yang dikenain oleh dorongannya AC. Ya, jadi kalau mau naruh AC, ya taruh di sini biar anginnya ke sini. Sehingga yang di sini hanya dapat dinginnya, nggak dapat hembusannya. Ayo sholat dulu. Nggak jadi. Ini dapat hembusannya. Jadi ini dapat hembusannya kan di sini. Nah, tapi yang daerah bed ini tuh tempat tidur, itu nggak boleh kena hembusannya. Sehingga posisinya masangnya di sini. Kalau di sini nggak boleh. Karena dia kena hembusannya. Ini bisa menyebabkan penyakit ke klien kalian. Oke. Kalau nggak di mana? Di sini juga bisa ke sana. Atau di sini, sana. Ya pokoknya selesai berangkat kita jam 6, setengah 7. Nah, iya, terus di sana sekolahnya. Kayak gitu. Ya, ini AC. Jelas sampai sini? Terus berikutnya ini ya. Halo, jadi bertanya apa enggak? Kamu masih pilek, Gofur? Sudah pagi loh ini. Masih, Pak. Oh, masih. Kamu orang mana, Gofur? Poncokusumo ya? Orang Iya, Poncokusumo itu yang beberapa yang saya kenal itu lucu. Setiap pagi wahing-wahing, padahal di Poncokusumo kan dingin ya. Mereka di Iya, Malang Pak. tetap wahing-wahing. Padahal udah lama saya di sini. Nah ya itu ya, kok masih wahing-wahing ya. Nah, nanti kalau kamu pindah ke sana, turun dari bawahnya Poncokusumo. Ini paham ya? 3 meter ini, nggak ada yang bertanya kan tadi. Nah, terus berikutnya yang perlu diperhatikan itu ketika ini kan enak ini, selesai masalahnya kan, karena kalian buat bersebelahan. Bagaimana kalau dipindah AC-nya ke sini? Kamu kemana, Gofur? Kok hilang? Bagaimana kalau dipindah ke sini? Berarti kan jaraknya ini ke sini,
Itu tadi maksimal 3 meter. Terus yang harus diperhatikan adalah buangannya. Jadi kalau ini dinding ya. Ini dinding. Ini jendela yang tadi, di mana kalian menaruh exhaust-nya di luar dinding sebelah sini. Nah, indoor-nya itu, ini kan ditanam kabelnya ya. Jadi ditanam kabelnya ke sini. Ini yang ditanam itu berupa pipa kuningan sama pipa ini. Tapi ada air buangan dari sini yang posisinya harus di bawah. Nah, ini semua ditanam di tembok. Yang selalu jadi masalah itu adalah air buangan ini, karena dia mesti ngeluarin air. Jadi ini yang selalu menjadi masalah adalah air buangan ini. Kamu biasa lihat air buangannya ini, Gofur? Tahu airnya netes-netes gitu ya? Tahu, Pak. Ya, nah yang jadi masalah adalah air buangan ini. Nah, untuk sebagian yang kalian belum paham, ketika merancang rumah tinggal, itu perhatikan titiknya ini sama ini. Berarti tugas kedua adalah menggambar ini. Kapan ini pokoknya Senin depan kita ketemu di masjid lagi aja ya, Gofur ya. Semua yang di Malang wajib menemui saya untuk asistensi ini. Tidak ada perkuliahan kecuali asistensi. Pak, bagaimana dengan yang di luar Malang yang tidak online? Yang online gambarnya kalian kirimin biar saya ceknya nanti. Loh, Pak, bagaimana dengan yang Zikria? Zikria berarti harus ke Malang. Enggak harus ke Malang loh ya. Nanti kamu belain datang asistensi terus pulang. Bingung nanti Bapak, itu dosenmu kayak apa gitu itu kok suruh hanya asistensi. Ini paham ya? Ada pertanyaan untuk AC? Pak, izin bertanya. Siap, Vika. Untuk tugas yang buat buangan air ini pakai 3D, pakai SKP. Ya, ini 3D aja. Baik, Pak. 3D Terima kasih. aja. Jadi ini SketchUp ya. Makanya sebenarnya saya butuh mengasistensi itu biar bisa diputar-putar gini SketchUp-nya. Karena kalau hanya mengumpulkan gambar, itu nggak paham. Tapi ada dua yang harus dipahami. Jadi harusnya itu kalian bisa menggambar gambar kerja, sama bisa membuat gambar ini, bisa membayangkan perletakannya. Nah, kesalahan saya pikir kalian semua sudah diajarin gambar kerja di Tekbang 1. Jadi Tekbang 2 ini saya merubah, nggak ngajarin lagi gambar kerja, tapi sudah gambar begini karena saya pikir kalian sudah paham membuat gambar kerja. Tapi ya ini ada elektrikal ini kan, jadi nanti kita bikin untuk gambar kerjanya. Sampai sini paham? Oke. Terus berikutnya saya keluar dulu. Saya stop share. Saya share lagi yang ini. Ini apa ini? AC sudah, air kotor sudah, alat dan proses konstruksi bangunan 2 lantai manual. Ini standar, ini tidak perlu. Terus akses jalan, sumber air, jaringan listrik, telekomunikasi, drainase, limbah, dan sampah. Oke. Saya stop share lagi. Gofur, tadi kamu catat enggak itu? Enggak ya? Iya, Pak, tadi. Ini Zikria deh, Zikria foto ini yang ini dong. Saya biar enggak usah bolak-balik buka. Ini. Minggu depan kita belajar ini ya. Langsung saya gabungin jadi satu ini. Ini. Saya kirimkan dulu aja nanti materinya. Jadi kalian sudah bisa baca-baca. Cuma anak mahasiswa kalau dikirimin materi itu nggak dibaca ternyata ya, Gufur ya. Nunggu dosennya ngajarin. Saya pikir sebagian paling ada yang rajin baca. Ternyata cuma kayak saya ngajar dai Tekbang 4, yang baca itu cuma 2 orang dari 35 orang.
Itu berapa persennya? Enggak sampai 10%, 5% aja nggak nyampe. Ya, jadi minggu depan ingetin saya kita belajar ini ya, zikriya ya. Kapan itu? Kan hari Senin saya ngasistensi semua teman-temanmu. Berarti hari Selasa subuhnya saya ngajar ini. Ya, kita belajar subuh-subuh lagi ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya gini, Pak, saya itu subuh susah karena saya harus ngaji, saya harus ngumpul hafalan dan lain-lain. Berarti lapor ke Gofur kalau kalian lebih senang kuliahnya di paginya, di jam kuliah, berarti saya ganti asistensinya di subuh-subuhnya. Jadi ngasistensi tugasnya itu di gini, di jam subuh ini, pokoknya mulai jam 6 sampai jam 8 saya ngasistensi mahasiswa. Di masjid aja. Yang online, yang offline. Biar gambarnya bisa benar semua. Nah, kewajibannya teman-teman yang offline ini itu nanti menunjukkan gambarnya ke yang online biar bisa paham. Oh, ternyata gambarnya seperti ini. Jadi kayak Agung, kamu wajib ngajarin siapa namanya? Bukan Prihandini. Saya carinya dulu. Anaknya mesti hilang lagi nih. Wilujeng. Wilujeng. Siapa? Hilang tuh anaknya. Oh ya, Wijining. Jadi Wijining nanti kamu harus menuntut ke Agung. Agung, ajarin Gung. Kamu kan offline. Agung, kamu masih offline kan Agungnya? Iya, Pak, saya masih di Malang. Oh iya, masih di Malang. Kamu nggak ke Malang, Wijining? Apa ini sudah di kos-kosan? Belum, Pak. Oh, belum. Jilbabnya Wijining banyak sekali. Berarti nanti gitu ya, Wijining. Jadi nanti saya ngajarin Agung, terus kamu minta. Ini saya nggak jodoh-jodohin loh ya, karena Agung sudah patah hati. Saya nggak jodoh-jodohin, cuma biar Agung punya kewajiban mengajarin teman daerahnya. Kayak si Prihandini, itu nanti. Prihandini kamu orang mana, Prihandini? Mojokerto, Pak. Mojokerto. Kemarin temanmu yang di Mojokerto sini ada beberapa toh? Halo, Prihandini. Ini Ada kamu di 50. Malang. Ya, kamu di Malang toh? Iya, Pak, di Malang. Ya nanti ajarin itu. Nah, tinggal yang kasihan ini kayak Zikria. Siapa yang mau ngajarin kamu Zikria? Kamu nggak ada temanmu yang di Malang. Ayo, diajak ngomong membaca lainnya. Zikria, yang ngajarin kamu siapa? Tahu. Nggak tahu. Ya, nah, mau bilang kamu diajarin Gofur nanti ada yang marah. Kamu diajarin sama Nurul Hamidah aja. Nurul nanti tolong ngajarin Zikria ya. Iya, Pak. Siap. Kayak Rosyidatul Fakiyah, kamu daerah mana Rosyidatul? Pasuruan. Pasuruan. Kemarin ada, kamu di Malang toh? Enggak. Boten. Pembuatan ya sudah, berarti nanti dicarikan jalan biar tugasnya Nurul aja ngajarin yang tidak di Malang, perempuan-perempuannya. Sekarang ini sudah difoto Zikria yang tak klik nomor 9. Sudah, Pak. Oke. Stop share yang ini, kita kembali ke coret-coretan ini. Nah, tadi apa yang pertama? Akses jalan. Akses jalan, jadi kalau ini rumah tinggal, apa bahasannya ke akses jalan? Sebenarnya semua jalan, itu ada yang disebut dengan GSB, sama, sebentar, ini kurang, GSB sama KDB. Ini sudah paham semua kan ya? Nggak ada yang mantu. Safira, kamu tidur apa bangun, Safira? Ayo, tidur ternyata. Ditanya nggak jawab.
Saiful Anam tahu enggak ini GSB, KDB? Insya Allah paham, Pak. Apa itu? GSB garis padan bangunan, kalau KDB konvensi dasar bangunan. Koefisien. Koefisien. GSB itu kayak apa, Saiful Anam? Jarak bangunan sama jalan, Pak. Apanya jalan? Pinggir A ini atau B ini? Mungkin pinggir, Pak. Loh lah kok mungkin? Belum diajarin ini? Sudah, Pak. Oh sudah ya, lupa berarti ya. Nurul, yang mana Nurul? A atau B? Yang apa yang B gitu Pak? Iya, yang Yang- hubungannya dengan GSB. Yang A. Kalau yang KDB yang B. Itu ilmu baru, Nurul. Gimana Pak? Itu ilmu baru. Nggak tahu Pak. Lupa Pak saya Pak. Oh lupa. Oh, tak pikir itu ilmu baru. Sungkan saya nanti. Prihandini yang mana Prihandini? Kalau GSB yang apa? GSB yang A. Benar itu. Terus KDB kamu yang B. Apa saya yang keliru ya? Sebentar, saya cek lagi yang lain. Rahmat Irfan Maulana, yang mana? GSB, yang A apa yang B? Yang A, Pak. Kalau nggak salah. Saya lupa. Gofur, kamu tahu nggak Gofur ini? Yang A, Pak. Yang A. Insya Allah. Tolong cek ulang ya. Garis sempadan bangunan itu dihitung dari as jalan. As jalan. Berarti bukan A, tapi B. Jadi kalau tulisnya 3 meter. Jadi dari sini 3 meter ke sini. Ya. Nah, koefisien dasar bangunan itu berarti berapa yang terbangun, berapa yang nggak terbangun. Nggak ada hubungannya sama garis ini. Jadi misalnya 40, 60, berarti 40 terbangun, 60 terbuka. Ya, jadi misalnya ini rumahmu, berarti yang terbangun itu ini 40%, yang nggak terbangun itu ini. Ini 60%. Tapi yang saya beritahu ini jangan dijadikan patokan benar atau salah, karena saya juga manusia ada hilafnya. Jadi kalian cari dasarnya, kalau memang ternyata saya keliru ini, itu tunjukin ke saya. Pak, itu ternyata keliru. Harusnya seperti ini. Oke? Paham ya? Ini pada diam semua, paham apa enggak? Kamu serius ngeliat apa, Hosain? Hosain? Kok nggak ada suaranya? Oh, putus-putus. Nah, terus berikutnya bahasan akses jalan itu adalah bagaimana jalan kita masuk ke dalam. Ini in dan out. Jadi jangan sampai kalau ini bangunanmu pojok, kalian bikin in out-nya itu di sini. Insya Allah bikin masalah buat perumahan atau buat perkampungan. Jadi jalan masuknya itu kan repot di sini toh. Nah, jangan sampai seperti ini, tapi buatlah di daerah sini atau daerah sini. Ini saya enggak mau dongeng loh ya, saya ngajar ya ini ya. Ya, Anissa, nanti dikira saya dongengin terus bikin jadi mengantuk terus tidur lagi. Ini saya ngajar, jadi mohon interaktifnya. Ini jelas? Sampai Jelas, tak tulis Pak. loh kata-kataku. Oke. Ya, jadi akses jalan itu bahasannya ke situ. Terus berikutnya apa, Zikria?
Mana Zikria? Hilang. Hah? Kok belum siap-siap, Dek? Mana Bobo? Masih Bobo? Zikria? Jaringan telekomunikasi, drainase, limbah, dan sampah, Pak. Telekomunikasi, terus Drainase, limbah, dan sampah. nah, untuk drainase kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi semua air itu biasanya rumah-rumah itu kalau modelnya pertengahan gini itu kita membuat dua pipa besar ke depan. Ke sini sama ke sini. Tapi saya ngajarkan kalian untuk tidak ada air yang dibuang. Tapi ini saya beritahu juga informasi standar. Kalau ada rumah seperti ini, itu buatlah dua pipa besar di kiri dan kanan. Insya Allah nanti ada gunanya. Jangan hanya buat satu. Ini yang ke got depan. Jadi di sini mestinya biasanya ada got. Jadi semua air kotor itu kebuang ke sini. Air kotor loh ya. Tapi Pak, bagaimana dengan tinja? Apakah resapannya enggak usah diresapkan tapi dibuang ke depan? Jangan. Pernah saya nggak sengaja kelebihan air itu saya buang ke depan, ternyata bau ke tetangga. Jadi itu kayak gini. Ini di proyek yang di Gofur bantu awasi sekarang. Ini septic tank, ini resapan. Kata klien itu resapannya sering enggak meresap. Jadi saya buatkan pipa ke got kota, got perkampungan ya. Ternyata baunya di sini itu masuk juga dari air pembuangannya kamar ini. Itu masuk ke sini. Jadi bau ini masuk ke sini. Seperti itu. Bentar ya. Jadi baunya ternyata masuk ke sini. Akhirnya ini kemarin waktu saya renovasi, saya tutup ini. Saya tutup ini. Jadi saya tutup yang daerah sini sehingga baunya nggak masuk ke sini. Sampai situ. Terus masalah berikutnya, drainase ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Paham ya? Ini saya cuma mengingat-ingatkan saja. Sampah yang baik itu dipasang di depan rumah sini. Bukan di belakang. Kalau di belakang, kasihan tukang sampahnya harus ketok-ketok rumah, masuk, ngambil sampah. Tapi tempat sampahnya ditaruh di sini, di depan rumah. Ya. Nah, ketika tempat sampah di sini, itu septic tank juga di sini kan ya. Yang di sini sumur bor. Sudah saya jelasin kan ini. Septic tanknya di depan, sumur bornya di belakang dengan jarak minimal 10 meter. Sudah terjelaskan kan ini? Sabun, Pak. Sabun. Sudah, siap. Berarti sampah, nah limbah itu juga kurang lebih bagian dari sampah. Jadi fokusnya adalah di sini. Sebagian besar rumah itu punya bentukan yang keren itu kayak gini. Jadi ini pagar. Dia buat tempat sampah di sini. Itu yang siapa yang bunyi gitu deh. Nah, tapi tempat sampah ini tembus ke belakang gini. Tapi di sini ditutup loh ya. Yang sisi belakang ini ditutup. Biar kalau ada maling tidak boleh memanfaatkan ini untuk masuk mengambil sampah ke sini. Nggak boleh. Oh, jadi si pemilik rumah itu membuang sampahnya ke sini. Ini sampahnya dibuang sini. Ini sampah itu mengambil sampahnya di sini. Mengambil sampahnya dari sini, pemilik rumah membuang di sini. Membuang, ini mengambil. Ya, ini desain tempat pembuangan sampah yang bagus, sehingga dia tidak perlu lagi keluar ke sini, buka pagar, terus ke sini. Jadi dia tetap berada di daerah dalam rumahnya, hanya tinggal buang. Tapi yang saya bilang tadi ini tetap harus ditutup, biar maling tidak masuk dari sini. Kan maling bisa manjat dari pagar, Pak. Itu kalau pagarnya pendek kan ya. Kalau pagar pendek begini nggak usah kayak gini, biar orangnya langsung dari sini. Nah, pagarnya di sini masih ada setinggi gini loh. Biar kalian tidak berpikir yang nggak kayak gini. Oke?
Jadi pagarnya ada setinggi gini. Pagar ini itu saya pernah membuat tulisan, saya pernah membuat jurnal. Ternyata pagar ini itu sebagai bentuk dari pergerakan degradasi moral juga. Jadi orang-orang dulu, kayak di rumahmu sana, Gofur, itu rumahnya pakai pagar atau enggak? Ada Pak, banyak yang pagar, banyak yang tergantung sih. Gimana Gofur? Tergantung sih, Pak. Tergantung ya. Dulu itu di daerahnya Pak Tepli itu Gofur, itu tidak ada pagarnya. Tapi dengan semakin mulai membesar pagar, membesar kota ya, kota yang membesar, itu orang-orang mulai masang pagar. Saya nanya, kenapa kok mulai masang pagar? Soalnya ada maling ternyata. Jadi pagar itu diperuntukkan untuk maling. Nah, makanya kalau saya, prinsip saya itu pagar itu jangan ditinggikan. Kalau ditinggikan, malingnya kan jadi tidak tahu apa yang ada di dalam kan ya. Jadi dia penasaran, dia ingin masuk. Kalau kayak pagar saya pendek aja, kalau mau masuk, masuk aja. Lawang tidak ada yang di daerah situ kok. Tapi bukan berarti juga kalau mau masuk, masuk aja. Maksudnya itu mengurangi rasa penasarannya maling. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Ini jelas ya, masalah pagar? Jelas Pak, jelas. Siap. Terus sampah, limbah, jaringan telekomunikasi. Yang sekarang yang agak susah itu jaringan telekomunikasi karena sudah tidak pakai telepon kayak dulu. Dulu kan yang susah masuk ke dalam itu kan telepon. Sekarang itu ini loh, WiFi yang jadi masalah. Jadi kadang kalian berada di lokasi yang WiFi susah masuk. Kayak di masjidnya Gofur itu beberapa kali ya WiFi-nya ganti-ganti ya Gofur ya. Dia Pak, Karena kabelnya terlalu jauh narik dari tiang ini. Nah itu aja sih kalau masalah WiFi. Telepon. Seperti itu. Nah, Pak, bagaimana dengan penggambarannya? Berarti penggambarannya ini ya kalian bikin pagarnya, kalian bikinin tempat sampahnya. WiFi enggak usah. WiFi ini kan paling enggak tahu, tinggal ditarik. Yang pasti tuh WiFi masuk ke rumah, itu kabelnya enggak boleh semrawut. Itu aja sih. Kalau dari sisi penggambaran pelajarannya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Atana, Raffi geleng-geleng. Berarti tidak bertanya. Berarti kalau gitu ini selesai. Ini sudah saya anggap selesai. Ini selesai. Ini saya tidak perlu ajarkan karena ini lebih titik beratnya. Yang membuat ini, yang membuat apa namanya nih? Silabus ini itu dibikin bareng semua. Jadi copy paste kayaknya. Nah, ini harusnya masuk titik beratnya ke Tekbang 4 atau 3. Kalau di sini alat dan proses konstruksi kan standar ya. Ya, pakai tukang, masih jarang pakai alat kalau di sini, paling pakai molen. Itu toh. Kalau untuk menggambar ini. Nah, hari Senin depan saya akan mengajarkan ini. Yang kelewat sekali. Sampai situ. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tugasnya sudah cukup banyak. Semoga bisa kalian kerjakan sekarang. Terus diasistensiin atau diasistensiin atau kumpulkan dalam bentuk gambar, enggak apa-apa. Tugas dai masuk kapan? Tugas dai-nya masuk kapan? Besok. Besok itu sudah aprep sekalian. Sudah selesai. Besok aprep, Pak. Ayo, besok aprep itu sudah selesai. Masih ada market, Pak. Oh. Gambar kalian sudah selesai tapi? Gofur, selesai Gofur. masih progres Pak, ada. Progres. Kamu ke itu aja Gofur, ke mana temui minta tolong sama Nurul. Nurul tolong kerjain Nurul. Pak, kok Nurul terus? Kan Nurul yang dari SMK. Setahu saya cuma Nurul dari SMK. Kan dia lebih paham toh. Jadi ke sana aja. Kayak Eko kalau nggak bisa datengin
Jauh sekali ke Wijining ya. Wijining kamu SMK Wijining? SMA, Pak. Oh SMA. Ya, berarti kamu boleh ke saya kalau mau asistensi Eko. Sudah ya? Biar kalian bisa garap lagi dai-nya. Selamat meneruskan dai. Jangan lupa Tekbang ini juga 3 SKS. Pengaruh banget kalau nilainya nggak sampai A. Jadi semua bisa mungkin semua yang di kelas ini dapat A. Saya tutup Amin. hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.